Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan produk Lingbi atau dumpling ubi ungu akan mempresentasikan tentang BMC dan proposal bisnis. Sebelumnya terima kasih atas perhatian dari Ibu Riris Roisa SEMM. Selanjutnya dari kelompok 4 yang beranggotakan Alifa Mutami, Christian FF Saragi, selanjutnya ada Risa Melina Saragi, lalu ada Risa Oktaviani, dan saya sendiri yaitu Tia Agustiana. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama, case partners, pemasok bahan ubi ungu seperti ubi ungu, susu, gula, dan bahan lainnya. Lalu yang kedua, distributor dan pengecer seperti rumah makan, kedai, dan juga warung. Yang ketiga, layanan pengiriman jika memang menjual via online. Yang keempat, influencer atau food vlogger untuk promosi. Dan yang kelima, mitra lainnya. Selanjutnya yaitu key activities. Yang pertama yaitu produksi dumpling ubi ungu. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Yang ketiga, pengelolaan penjualan online atau offline. Yang keempat, riset atau pengembangan produk baru. Yang kelima, pengelolaan inventaris dan pasokan bahan. Selanjutnya yaitu key research. Yang pertama, dapur atau fasilitas produksi. Yang kedua, peralatan masak dan pengemasan. Yang ketiga, tim produksi. Yang keempat, platform pemasaran digital web seperti situs atau media sosial lainnya. Yang kelima, modal dan investasi awal. Selanjutnya yaitu value proposition. Yang pertama, dumpling dengan bahan dasar ubi ungu ditambah topping yang nikmat dan menggugah selera. Yang kedua, produk yang sehat serta menggunakan bahan-bahan premium tanpa pengawet. Yang ketiga, rasa yang unik. Yang keempat, tampilan yang menarik. Dan yang terakhir, pelayanan pelanggan yang baik serta kemudahan dan pemesanan. Selanjutnya yaitu customer relationship. Yang pertama, layanan pelanggan yang responsif seperti via online maupun offline. Yang kedua, konten interaktif di media sosial seperti resep cara penyajian dan lainnya. Yang ketiga, umpan balik pelanggan untuk pengembangan produk. Selanjutnya yaitu customer segment. Yang pertama, untuk anak-anak di usia 5 tahun sampai 12 tahun, dan untuk remaja dari 13 tahun sampai 17 tahun, dan dewasa dari 18 tahun sampai 50 tahun. Selanjutnya yaitu channels. Yang pertama, penjualan langsung di toko fisik atau offline store. Yang kedua, e-commerce seperti website, aplikasi makanan online. Yang ketiga, media sosial untuk promosi dan penjualan. Yang keempat, pameran dan bazar makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu cost structure. Yang pertama, biaya bahan baku dan produksi. Yang kedua, biaya pemasaran dan iklan. Yang ketiga, sewa tempat produksi. Yang keempat, biaya pengiriman dan distribusi. Selanjutnya yaitu revenue stream. Yang pertama, penjualan langsung dumpling ubi ungu. Yang kedua, penjualan online melalui platform e-commerce. Yang ketiga, pendapatan dari promosi dan kemitraan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bisnis proposal. Yang pertama adalah latar belakang. Kami memilih industri makanan karena tingginya permintaan akan cemilan sehat dan lezat. Terinspirasi oleh tren penggunaan bahan alami bernutrisi tinggi, kami memanfaatkan ubi ungu kaya antioksidan dan serat. Sebagai bahan utama, produk sweet potato dumpling ini tidak hanya menghadirkan cita rasa unik,
tetapi juga mendukung petani lokal dengan memanfaatkan hasil panen mereka, memastikan bahan baku segar dan berkualitas. Selanjutnya, tujuan membuat usaha. Yang pertama, melatih wirausaha sendiri. Yang kedua, membangun lapangan kerja. Yang ketiga, menjadi langkah awal menuju kesuksesan. Yang keempat, menambah penghasilan dan pengalaman di usia muda. Selanjutnya yaitu ada visi misi perusahaan kami. Misi, menciptakan perusahaan dengan skala mikro di bidang makanan yang berbahan dasar ubi ungu dengan alami dan berkualitas agar cita rasa yang khas dan sempurna dengan nilai tambah dalam hal kesehatan. Yang kedua, visi. Yang pertama, memperkenalkan pada konsumen makanan yang murah, enak, dan sehat. Yang kedua, menggunakan bahan yang alami dan lokal. Yang ketiga, meningkatkan jalur pemasaran untuk makanan sehat. Dan yang keempat, memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan konsumen. Selanjutnya ada analisis STP, segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentation. Proses pembagian pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen di mana masing-masing segmen cenderung bersifat homogen dalam berbagai aspek. Kelompok konsumen yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai pasar sasaran dari makanan tersebut, yaitu yang pertama ada semua kelompok konsumen mengenal dan menyukai makanan tersebut. Yang kedua, menggunakan bahan dasar yang mengandung vitamin dan nutrisi. Yang ketiga, ada harga yang terjangkau dan terjamin halal. Yang kedua, ada targeting, proses penentuan pasar sasaran dan optimalisasi segmen pasar. Sasaran pasar yang kami tuju adalah hampir sebagian besar masyarakat dari berbagai kelompok dan lebih dikhususkan bagi remaja dan orang dewasa yang menggemari makanan sehat. Yang ketiga, ada positioning, membangun persepsi dan mengkomunikasikan manfaat pokok yang istimewa dari produk dalam pasar sehingga suatu produk dapat memiliki karakteristik tertentu hingga dapat menarik perhatian para konsumen. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, terbagi menjadi 3, yaitu bahan baku unik dengan ciri khas warnanya yang mencolok memberikan daya tarik tersendiri. Yang kedua, kaya akan nutrisi, mengandung antioksidan dan serat baik untuk kesehatan. Yang terakhir, ada beberapa varian rasa karena bahan bakunya mudah dikombinasikan. Lalu selanjutnya ada kelemahan, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kurang dikenal karena dumpling ubi ungu mungkin belum familiar di pasar sehingga membutuhkan promosi ekstra. Yang kedua yaitu proses produksi cukup lebih memakan waktu dibanding pembuatan dumpling lainnya. Lalu selanjutnya ada peluang, terbagi menjadi 3, yaitu tren makanan sehat, meningkatnya minat konsumen terhadap makanan sehat dan bergizi. Yang kedua ada inovasi produk dengan membuat varian rasa dengan berbagai isian. Yang ketiga ada pemasaran digital, menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk. Selanjutnya ada hambatan, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu selera konsumen yang berubah karena tren makanan juga cepat berubah sehingga mempengaruhi permintaan. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku, harga ubi ungu yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu masalah distribusi karena produk memiliki umur simpan yang pendek sehingga perlu sistem penyimpanan yang baik. Lalu selanjutnya ada kekuatan dari peluang, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada memanfaatkan tren makanan sehat, kita bisa menonjolkan manfaat kesehatan dari ubi ungu dalam promosi untuk menarik perhatian konsumen yang peduli kesehatan. Yang kedua ada promosi melalui media sosial untuk memperkenalkan keunikan dari produk untuk menarik perhatian konsumen yang aktif di media sosial. Selanjutnya ada kelemahan dari peluang, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mengatasi kurangnya pengenalan produk melalui pemasaran digital. Kita bisa melakukan edukasi melalui medsos tentang manfaat dan keunikan dumpling ubi ungu sehingga konsumen lebih mengenal produk ini. Yang kedua ada mengoptimalkan proses produksi dengan inovasi alat atau metode yang lebih efisien sehingga waktu dan biaya produksi dapat ditekan. Selanjutnya ada kekuatan dari hambatan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada menjaga stabilitas harga dengan memperkuat hubungan dengan supplier dan memastikan pasokan ubi ungu yang konsisten melalui kerjasama dengan pemasok atau petani yang bisa memberikan harga stabil. Dan yang kedua yaitu mengembangkan varian produk untuk mengikuti tren pasar seperti menambah varian rasa atau penembalan topping yang lebih menarik. Lalu yang terakhir ada kelemahan dari hambatan, yaitu peningkatan kualitas produk karena masih
masa perkenalan produk agar nantinya dumpling ubi ungu dikenal karena kualitas dan rasanya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode penyimpanan yang lebih baik seperti vakum atau pendingin untuk memperpanjang umur simpan produk sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada analisis marketing mix, bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, suatu titik yang berkaitan dengan produk itu tersendiri seperti direferensi produk dengan lainnya yang membuat produk tersebut mempunyai image tersendiri beserta inovasinya. Produk yang diunggulkan bernama Plingdi. Selanjutnya yang kedua ada price atau harga. Taktik dalam penempatan harga yang tepat berhubungan langsung dengan laba usaha dan juga digunakan sebagai indikator nilai bagi konsumen dalam perhitungan harga produk dimulai dari harga produk, presentasi laba, dan harga jual per satuan. Metode penerapan harga yang digunakan adalah metode cost plus pricing. Metode cost plus pricing adalah penerapan harga jual yang berasal dari harga pokok ditambah dengan laba yang diharapkan. Yang ketiga ada promotion. Promosi adalah suatu taktik yang biasa digunakan untuk menstimulasi seseorang sehingga mau melakukan pembelian atau mensugesti seseorang akan produk yang ditawarkan. Dalam memasarkan produk-produk tersebut, penyusun menggunakan strategi promosi personal selling, yaitu dengan mendatangi langsung calon konsumen untuk menjelaskan manfaat dan keunggulan produk dan promosi secara online. Nah, selanjutnya ada analisis marketing mix atau bauran pemasaran. Yang keempat ada tempat, suatu proses penyaluran produk pada konsumen melalui berbagai cara yang dianggap efisien dan efektif oleh produsen. Strategi distribusi yang digunakan adalah distribusi langsung, di mana penjualan secara langsung dengan mendatangi calon pembeli. Nah, yang selanjutnya ada sumber daya usaha atau 6M. Yang M yang pertama ada manusia. Manusia merupakan unsur manajemen yang paling penting untuk mencapai tujuan usaha. Yang selanjutnya ada money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan, yang merupakan alat tukar atau alat mengukur nilai. Nah, selanjutnya yang ketiga ada material atau fisik. Perusahaan tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, akan tetapi membelinya dari pihak lain. Contohnya seperti dari petani. Untuk itu, perusahaan berusaha untuk mendapatkan bahan mentah dengan harga yang paling murah dan aman dikonsumsi. Bahan mentah tersebut akan diproduksi sehingga dapat mencapai hasil yang efisien. Yang keempat ada mesin atau teknologi atau mesin. Mesin merupakan peran penting dalam proses produksi. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin-mesin canggih. Oleh karena itu, banyak mesin baru yang ditingkatkan oleh para ahli sehingga memungkinkan peningkatan dalam produksinya. Yang kelima ada metode atau metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan secara efektif dan efisien. Metode kerja yang menyangkut proses produksi maupun administrasi tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah market atau pasar. Memasarkan produk secara langsung itu memiliki peran yang sangat penting. Jika barang yang diproduksi tidak terjual habis, maka akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap produk agar pasar dapat dikuasai dengan kualitas dan harga barang yang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya tarik konsumen. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, tujuan proses produksi yaitu menghasilkan suatu produk yang berguna bagi konsumen, menambah nilai tambah dari suatu produk tertentu, dan yang selanjutnya ada memenuhi permintaan dari pasar. Yang selanjutnya ada menyimpan barang, sesuatu kerjasama memberi dan menerima produk dalam bentuk penitipan. Juga saat barang telah sampai pada anggota kewirausahaan, segera memeriksa barang, baik memeriksa fisik maupun administrasinya. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik produksi, terdiri dari 3. Yang pertama ada proses ekstraktif, yaitu suatu kegiatan produksi yang dilakukan dengan pengambilan produksi secara langsung. Yang kedua ada proses analitik, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan suatu produk untuk menjadi banyak peralatan wujud. Aslinya, proses aplikasi yaitu suatu kegiatan produksi yang dilakukan dengan pengubahan pada suatu bahan baku menjadi produk baru. Yang ketiga, ada proses sintetik, yaitu suatu kegiatan produksi yang dilakukan dengan penggabungan beberapa bahan atau bisa disebut dengan perakitan. Nah, dan selanjutnya yang terakhir ada jenis-jenis proses produksi. Yang pertama ada proses produksi jangka panjang, yaitu kegiatan produksi yang pekerjaannya membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, proses produksi jangka pendek, yaitu kegiatan produksi yang proses pengerjaannya membutuhkan waktu yang
relatif sedikit. Yang ketiga, ada proses produksi terus-menerus, yaitu kegiatan produksi yang proses pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Yang keempat, ada proses produksi bersalingan, yaitu suatu kegiatan produksi yang proses pengerjaannya dengan cara menggabungkan bahan-bahan baku menjadi suatu barang siap pakai. Nah, di sini kita lanjut ke produksi produk. Pertama ada konsep. Ada 5 konsep manajemen pemasaran dengan segala kekurangan dan kelebihan yang perlu diketahui. Yang pertama ada konsep produksi. Konsep ini akan berjalan dengan baik jika permintaan melebihi stok. Namun, konsumen tidak selalu membeli barang atau jasa yang murah dan mudah didapat. Ada saatnya mereka membutuhkan barang berkualitas dengan harga yang sesuai. Yang kedua ada konsep produk. Konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang atau jasa yang dikasihkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah menarik konsumen. Kualitas yang bagus pasti akan mempengaruhi harga, sedangkan bagi sebagian konsumen, harga yang murah masih menjadi tujuan utama untuk membeli barang. Yang ketiga, ada konsep penjualan. Konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian dan perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan. Nah, yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan mereka. Konsep manajemen pemasaran ini mungkin terkesan modern dan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Namun, konsep ini hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Dan yang kelima, ada konsep pemasaran baru. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Dan perusahaan percaya bahwa sebuah kesuksesan bisnis akan dipengaruhi oleh kepuasan konsumen dan memiliki dampak baik yang bisa diterima masyarakat. Sehingga konsep ini banyak digunakan dan disukai oleh konsumen. Nah, sekarang kita ke bahan baku. Yang pertama ada bahan utama, yaitu ubi ungu. Kaya karbohidrat dan nutrisi, mudah didapatkan dengan harga terjangkau. Yang kedua ada susu kental manis, yaitu untuk menambah kelezatan dan tekstur creamy pada cemilan. Yang ketiga ada kue dimsum, yaitu untuk membungkus adonan ubi untuk tekstur yang renyah di luar. Yang kedua ada bahan pelengkap, yaitu mentega, digunakan untuk menggoreng dan menambah cita rasa. Yang kedua ada coklat batang, alternatif isian yang manis dan lezat. Yang ketiga ada keju mozzarella, memberikan cita rasa gurih dan tekstur meleleh yang menggoda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan produk. Inti dari persiapan bahan. Langkah pertama, kupas ubi ungu dan cuci bersih. Yang kedua, potong ubi menjadi bagian yang kecil. Yang ketiga, kukus ubi selama 30 menit hingga empuk. Sekarang kita pembuatan adonannya. Haluskan ubi, gunakan alat penghasil ubi untuk menghaluskan ubinya. Yang kedua, tambahkan bahan. Masukkan seperti susu kental manis dan mentega ke dalam adonan ubi. Yang ketiga, aduk rata, campur semua bahan-bahan hingga menjadi adonan yang homogen. Selanjutnya ada pembuatan produk. Yang pertama yaitu pembentukan dan pengisian. Masuk ke membentuk adonan menjadi pipih untuk diisi. Kemudian masukkan keju atau coklat batang ke dalam adonan pipih. Berikutnya, membentuk adonan menjadi bulat setelah diisi. Kemudian dibungkus dengan kulit dimsum. Selanjutnya untuk proses akhir yaitu penggorengan. Goreng camilan dengan sedikit minyak atau mentega. Setelah itu dicek, jika warna sudah kecoklatan, angkat dan hidangkan camilan ubi ungu selagi hangat. Yaitu filosofi logo Plinkbee. Logo Plinkbee memiliki filosofi yang menggabungkan tradisi dan inovasi. Nama Plinkbee terasa ceria dan mudah diingat, cocok untuk mencerminkan produk yang ringan, menyenangkan, dan unik. Dengan tagline Dumpling Ubi Ungu. Logo ini menonjolkan kombinasi yang menarik antara dumpling, makanan khas, dan inovasi menggunakan ubi ungu, bahan yang sehat dan kaya manfaat. Yang kemudian ada elemen visual seperti planet dengan cincin melambangkan eksplorasi dan kreativitas, seolah mengajak konsumen menjelajah rasa baru yang tak biasa. Efek berkilau menambah kesan istimewa, menggambarkan bahwa produk ini berbeda, premium, dan menonjol di pasaran. Warna ungu pada logo mencerminkan keunikan, kreativitas, dan kemewahan. Sedangkan desain keseluruhan yang modern memberi kesan ramah dan relevan dengan gaya masa kini. Secara keseluruhan, logo ini menyampaikan bahwa Plinkbee adalah produk yang memadukan tradisi dengan sentuhan inovasi, menawarkan sesuatu yang spesial, lezat, dan menarik bagi siapa aja. Yang selanjutnya ada struktur organisasi atau SDM.
Yang pertama yaitu Christian Saragi sebagai ketua. Yang kedua ada saya sendiri, Lisa Melinda Saragi, sebagai sekretaris dan bendahara. Yang ketiga ada Risa Oktaviana sebagai bagian produksi. Yang keempat ada Tia Agustiana sebagai bagian pemasaran 1. Yang kemudian ada yang kelima, Alifa Mutami sebagai bagian pemasaran yang kedua. Yang berikutnya ada rencana anggaran. Yang pertama yaitu modal untuk pengadaan bahan baku. Yang pertama yaitu ubi ungu 10 kilo senilai Rp100.000. Yang kedua ada keju 1 kilo senilai Rp60.000. Yang ketiga ada coklat 1 kilo senilai Rp52.000. Yang keempat ada kulit dimsum sebanyak 500 lembar dengan harga Rp200.000. Yang keenam ada susu kental manis 1 kaleng dengan harga Rp15.000. Yang ketujuh ada minyak 500 ml dengan harga Rp8.000. Dengan total bahan baku semuanya yaitu Rp435.000. Yang berikutnya kedua yaitu modal untuk peralatan. Yang pertama ada wajan senilai Rp80.000. Yang kedua ada sendok, pisau, talenan, spatula, itu 1 set sebesar Rp50.000. Yang ketiga ada kompor portable beserta gas senilai Rp350.000. Yang keempat ada alat penghancur ubi dengan harga Rp7.000. Jadi total modal untuk peralatan yaitu Rp487.000. Yang ketiga ada biaya listrik. Estimasi biaya listrik bulanan yaitu Rp100.000. Selanjutnya di sini ada lanjutan dari rencana anggaran. Yang keempat yaitu biaya pemasaran dan promosi. Untuk brosur dan flyer sebesar Rp100.000. Iklan di media sosial sebesar Rp150.000. Total pemasaran jadi Rp250.000. Yang kelima ada modal kerja dan lain-lain. Untuk biaya tak terduga ada Rp200.000. Jadi total biaya modal kerja dan lain-lain yaitu Rp200.000. Yang keenam ada biaya tenaga kerja. Untuk 5 orang karyawan dengan perkiraan Rp200.000 per orang, jadi per bulan menjadi Rp1 juta. Untuk biaya transportasi bulanan yaitu Rp150.000. Yang kedelapan ada kemasan dan stiker label produk. Kemasan produk 100 pieces senilai Rp150.000. Untuk stiker label 100 pieces senilai Rp50.000. Jadi total kemasan dan label ada Rp200.000. Jadi total estimasi modal awal untuk rencana anggaran yaitu Rp2.822.000. Yang selanjutnya di sini ada saran, yaitu agar pelaksanaan suatu usaha dapat berjalan lancar antara lain 1. Percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan dan berjalan lancar. Yang kedua, mempunyai etos kerja yang tinggi, mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Yang keempat, mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang kelima, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif, serta mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa usaha makanan sehat ini dari segi ide, target pasar, hingga rencana keuangan berupa modal dan lain-lain, memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya. Tantangan terbesar dalam pemasaran dan promosi produk makanan sehat ini, yaitu kurangnya kesadaran dalam masyarakat. Maka dari itu, target pasar usaha ini harus tepat sasaran dan meyakinkan para calon konsumen untuk mulai hidup sehat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian pesan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.